ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian tafsir yang sedang kita kaji, Al-Baqarah ayat ke-50. Pada bulan yang lalu kita sudah menafsirkan ayat ini sampai dengan wa ikhna bikum fa'anjainakum. Nah, kita lanjutkan tafsiran pada ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan, ala fir'auna, keluarga Fir'aun, wa antum tandurun, sedangkan kamu sendiri melihatnya. Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim Al-Mansub lil Imam At-Tabrani, beliau menjelaskan ketika Fir'aun sampai ke laut, dia melihat laut itu membelah. Lalu dia berkata kepada kaumnya, "Unduru ilal bahri." Lihatlah oleh kalian ke laut. In falaqa min haibati. Laut membelah karena tunduk dan takut kepadaku. Maka dengan cara itu, hatta udrika a'dai, maka aku dapat mengejar musuh-musuhku. Sedangkan abidku yang masih tertinggal, tersisa, maka aku akan membunuh mereka. Jadi yang lari melewati laut akan dikejar, yang tersisa akan dibunuh. Lalu Fir'aun pun menyuruh agar mereka turun ke laut. Udkhulu al-bahra. Tapi fahaba qaumuhu ayyadkhuluhu. Tapi si kaumnya enggan
untuk turun ke laut. Fir'aun menyuruh kaumnya untuk turun ke laut, kaumnya menolak. Kuda-kuda yang dibawa oleh Fir'aun tidak ada khoil unsa, tidak ada kuda betina. Kuda-kuda yang dibawa menurut Imam At-Tabrani dalam tafsirnya adalah kuda-kuda jantan. Bagaimana supaya kaumnya itu turun ke laut? Penanggan untuk turun. Maka Jibril datang dengan membawa paros unsa. Jadi kuda betina. Lalu kuda betina mendekati kuda-kuda jantan. Lalu si kuda itu turun ke laut. Ketika kuda betina itu turun ke laut, maka kuda-kuda jantan mencium bau kuda betina. Jadi Jibril membawa kuda betina untuk mancing supaya gitu ya, si kuda jantan turun ke laut karena kaum Fir'aun enggan untuk turun ke laut. Akhirnya ketika kuda-kuda jantan itu mencium bau atau harum ya, kuda betina, maka turunlah ke laut seluruhnya. Khadu kulluhum al-bahra. Setelah turun ke laut semuanya, gitu, At-Tabrani menafsirkan datang Mikail. Kalau tadi Jibril dengan membawa kuda di belakang kaum itu. Buat apa? Yahuthuhum, untuk mendorong mereka agar terus maju dan berkata kepada mereka, ilhaqu bi ashabikum, bergabunglah kalian dengan sahabat-sahabatmu. Jibril dengan kuda betinanya memancing kuda-kuda jantan agar turun, lalu turun, lalu Mikail gitu ya, membawa kuda mendorong dari belakang agar orang bergabung dengan orang yang sudah pergi. Berarti mereka semua turun ke laut. Hatta idza kharaja Jibrilu minal bahri, ketika Jibril keluar dari laut, berarti sudah sampai ke pinggir. Orang yang pertama, yang paling awal ingin keluar dari laut, amarallahul bahra,
ayyakhudahum, maka Allah menyuruh laut untuk mengambil mereka. Faltatoma alaihim, lalu laut itu menelan mereka sehingga mereka faghariqu jami'an, mereka tenggelam semuanya. Dan ini dijelaskan Allah, wa agraqna ala fir'auna, gitu, kami menenggelamkan keluarga Fir'aun, wa antum tandurun ila masari'ihim, sementara kalian sendiri melihat langsung. Kemana melihat satunya? Ke tempat tenggelamnya mereka. Jadi mereka melihat sendiri gitu. Nah, ini adalah orang-orang ahli Fir'aun suka membuat tipu daya dengan Allah. Tipu daya Allah lebih hebat daripada tipu daya manusia. Ketika kuda-kuda itu enggan untuk turun karena kuda-kudanya kuda jantan, dipancing, nah gitu, oleh kuda betina. Lalu si kuda jantan menjadi turun, lalu digiring oleh Mikail. Memang mungkin si kuda jantan pun juga terpancing oleh kuda betina, atau memang betina itu alat memancing begitu. Sehingga kuda terpancing gitu kan. Atau betina itu alat memancing gitu. Nah, di dalam tafsir Jami' al-Bayan, tapi tidak ada di sana, saya lengkapi. Ketika Fir'aun merasakan min sultanillah wa qudratihi, ketika Fir'aun merasakan akan kekuasaan Allah dan kehebatan Allah, di sanalah dia mulai menyatakan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini dalam makalah itu kebetulan tidak saya lengkapi lagi makalahnya supaya ada ayat lain. Itu tertuang di dalam surat Yunus ayat 90. Dicatat saja di pinggir di makalah. Nah, jadi ketika Fir'aun merasakan akan kekuasaan Allah, kehebatan Allah, dan dia merasakan bahwa betapa hina dan ketidakmampuan dirinya, itu barulah Fir'aun pun menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. La ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk di antara orang-orang muslim. Kalau kita baca di dalam surat Al-Isra, di sana ketika Allah menjelaskan tentang laut gitu, Allah yang menjalankan kapal di laut. Ketika orang ditimpa kemadorotan di laut,
Maka mereka meminta kepada Allah dan dia meninggalkan apa yang dia minta biasanya. Biasanya minta kepada selain Allah, minta karena batu ali, minta karena pohon. Ketika sedang berada di laut mah ternyata menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jadi geus di laut menyatakan teh. Firaun ketika di darat, menyatakan bukan Tuhan itu adalah patung, bahkan dia sendiri menyatakan sebagai Tuhan. Ketika di laut tidak ada daya dan upaya, baru dia menyadari bahwa Tuhan yang itu adalah Allah. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya, wa qad warada anna hadzal yaum kana yaumu Asyura. Nah, bahwa peristiwa itu selamatnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun adalah hari Asyura. Berarti tanggal 10 bulan Muharram. Untuk itulah ada hadis Nabi dari Ibnu Abbas. Qadama Rasulullah SAW al-Madinata. Rasul itu datang ke mana? Ke kota Madinah. Kemudian melihat dan mendapatkan orang Yahudi yasumuna yauma Asyura. Orang Yahudi itu mereka saum pada tanggal 10 bulan Muharram. Lalu Nabi bertanya, "Mahadal yaum alladzi tasumuna?" Hari apa ini yang kamu saum di sana? Maka mereka menjawab, "Hada yaumun solihun." Ini adalah hari keberuntungan. Hari najallahu fihi Bani Israel min aduwihim. Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Fasomahu Musa. Maka Nabi Musa saum pada tanggal 10 itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih layak, lebih hak itu terhadap ajaran Musa daripada kalian. Fasomahu Rasulullah. Lalu Rasul saum pada tanggal 10 bulan Muharram. Wa amaro bi saumihi. Dan Nabi pun juga menyuruh agar para sahabat juga saum pada tanggal 10. Yang hukumnya asal mulanya wajib. Kemudian datang saum wajib pada bulan Ramadan, maka hukumnya jadi sunnat. Ini diperkuat oleh hadis Abu Ya'la yang menjelaskan Falakullahul bahra li Bani Israel yauma Asyura. Allah membelah laut bagi Bani Israel itu tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian tafsir Al-Baghawi menjelaskan tempatnya. Di mana tempatnya? Maka dijelaskan bahwa huwa bahru ahmar, kulmuz. Disebut kulmuz atau disebut juga adalah laut merah. Dan ada keterangan lain yang menjelaskan yaitu laut di belakang Mesir yang disebut dengan Isaf. Tapi lebih banyak pandangan seperti yang diungkap oleh tafsir Al-Baghawi yaitu Laut Merah.
Demikianlah sisa wa agrokna ala fir'auna, dan kami menenggelamkan keluarga Fir'aun, wa antum tandurun, sementara kamu sekalian melihat tenggelamnya mereka. Ayat selanjutnya yang akan kita tafsirkan yang baru ialah Al-Baqarah ayat 51. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dolimun. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa arba'ina lailatan, 40 malam. Summat takhadtumul ijla, kemudian kalian membikin ijla, anak sapi, mim ba'dihi, sesudahnya, wa antum dolimun, sedangkan kamu sekalian adalah dolimun, orang-orang yang dolim. At-Tabrani menafsirkan qauluhu azza wa jalla, firman Allah, wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan, ini terjadi ketika Bani Israel sudah merasa aman dari musuh mereka. Wa dakhalu Misra, dan Bani Israel memasuki Mesir. Maka lam yakun lakum kitabun wala syari'atun yantahuna ilaiha. Bani Israel tidak memiliki kitab, tidak punya syariat untuk jadi pegangan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Musa untuk menurunkan kepada mereka At-Taurata, kitab Taurat. Kemudian setelah Allah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk memberikan kitab Taurat, faqala Musa liqaumihi, maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, inni dzahibun limiqati rabbi, aku akan pergi ke mikot Tuhanku. Mikot itu ada mikot makani dan ada mikot jamani. Kalau mikot makani berarti tempat. Di mana tempatnya? Nabi Musa untuk bertemu Allah, mendapatkan Taurat. Lalu mikot jamaninya kapan gitu? Makanya di sini ada jamani dan ada mikot makani. Nanti sahur Nabi Musa, kata Nabi Musa, aku akan berikan kepada kalian adalah Taurat, kitab Taurat. Itu sebagai penjelasan terhadap
apa yang kalian datangkan dan apa yang kalian tinggalkan. Sudah dijanjikan oleh Allah Nabi Musa akan diberi kitab Taurat, nanti kitab Taurat akan diberikan, dijelaskan kepada Bani Israel. Kapan waktunya? Wa wa'adahum 30 lailatan. Maka Nabi Musa menjanjikan kepada mereka 30 hari. Salasin. Tapi dalam ayat tadi di atas berapa malam? Arba'in. Di sini dijelaskan adalah 30. Nanti yang 30 ditambah 10. Jadi jumlahnya jadi seberapa? Jadi 40. Nah, yang 30 itu min dzil qa'dah, yaitu 30 hari pada bulan Zulqa'dah. Ini mikot zamani. Lalu wa ashran min dzil hijjah, dan ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi 30 hari bulan Zulqa'dah, 10 hari bulan Dzulhijjah, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 40 gitu. Jadi dijelaskan di dalam tafsir wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan itu gitu ya. Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah. Nabi Musa alaihissalam mengangkat, menyuruh saudaranya Nabi Harun untuk membimbing, menjaga Bani Israel. Wastakhlafa alaihim akhahu Harun. Ketika Nabi Musa datang pada waktu di mana Allah telah menjanjikan, maka datanglah Jibril. At-Tabrani menjelaskannya dengan menunggang kuda yang disebut Parasul Hayat. Disinilah kesempatan Samiri untuk membuat ijlan. Ketika Samiri melihat Jibril di atas kuda itu, falamma ra'a Samiriyu Jibrila alaihissalam ala dzalikal faras, muncul dalam pikirannya. Loh, kenapa? Nanti di bawah dijelaskan karena memang Samiri itu orang munafik yang menampakkan Islam. Jadi di zaman Nabi Musa pun gitu, munafik teh sudah ada. Sehingga muncul dalam pikirannya, inna lihada sya'nan. Nah, kata Samiri, ada sesuatu nih untuk ini. Musa pergi, Harun menjadi mustakhlafnya yang dititipi untuk menjadi khalifah menggantikan membimbing Nabi Musa. Jibril menunggangi kuda, ada kesempatan bagi Samiri untuk menciptakan sesuatu. Kenapa ada pikiran
bengkok itu. Wa kana rajulan munafiqon. Ini karena memang dia seorang laki-laki yang munafik. Munafik itu dari nafaqo. Nafaqo itu adalah berit letik. Karena yang suka sembunyi, lamun berit letik nusok ngarusak, itu biasanya pasek. Ini mah ada satu binatang yang namanya binatang yarbu, semacam tikus. Dia suka membikin lubang, satu lubang untuk menampakkan diri, tapi apabila dikejar dia sembunyi, lalu dia sembunyi pada di bawah batu yang telah disiapkan, yang disebut dengan batu itu namanya nafiqo. Nah, dari sinilah muncul perilaku munafik, menampakkan diri tapi di mana diudag numput ke handap. Jadi sifat dari seekor binatang yang namanya binatang yarbu. Jadi dari perilaku binatang. Nah, qad adharal islama, maka Samiri ini dia telah menampakkan keislaman. Mulailah dia melakukan sesuatu. At-Tabrani menjelaskannya, dia mengambil sekepal tanah yang digali oleh kaki Faros itu. Bani Israel, mungkin ada muncul pertanyaan, yang dibuat oleh Samiri itu kan patung berbentuk ijlan anak sapi yang dibuat dari emas, kan gitu, dari emas. Pertanyaannya, di mana emasnya? Emasnya dari mana? Disinilah dijelaskan di dalam At-Tabrani, ketika Bani Israel itu akan keluar dari Mesir, mereka meminjam perhiasan-perhiasan kaum Fir'aun. Jadi yang punya perhiasan itu kaum Firaun. Lalu Bani Israel ketika akan meninggalkan Mesir, dia minjam perhiasan-perhiasan itu kepada kaum Firaun itu. Karenanya dijelaskan, wa kana Banu Israel qad ista'aru huliyan katsiratan min qaumi Fir'aun hina aradul khuruja min Misra. Ketika Bani Israel akan keluar dari Mesir, mereka meminjam perhiasan-perhiasan yang banyak dari keluarga Fir'aun itu. Fahlaqallahu qauma Fir'aun. Lalu kaum Fir'aun binasa. Perhiasannya di mana? Bani Israel meminjam perhiasan kepada kaum Fir'aun. Ketika keluar dari Mesir, lalu kaum Fir'aunnya binasa, berarti perhiasannya ada di Bani Israel. Kemana mulang ke nana? Nah, karena kaum Fir'aun itu sudah binasa, maka al-khuliyu fi aidi Bani Israel,
Jadi perhiasan-perhiasan itu berada di tangan Bani Israel. Di sanalah muncul ide cerdas dari Samiri, dari sifat kemunafikannya itu. Bagaimana merayu supaya perhiasan-perhiasan yang ada pada Bani Israel yang dipinjam dari kaum Fir'aun itu bisa dibuat menjadi patung sebagai sembahan. Maka qala Samiri li Bani Israel, maka Samiri berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya barang-barang dan perhiasan yang kalian pinjam dari kaum Fir'aun itu adalah ghanimah. Tidak halal bagi kalian. Karena tidak halal bagi kalian, buatlah lubang lalu kuburlah. Maka mereka menguburnya dengan perkataan Samiri, maka kuburlah sampai nanti Nabi Musa datang. Lalu mereka melakukan itu. Perhiasan dikumpul, cita digali, dikubur sampai nanti Nabi Musa datang. Ketika mereka mengumpulkan perhiasan sogohas Samiri, maka Samiri jadi membentuknya dari perhiasan itu ijlan. Nah, pinter make ngabentuk dah. Wa kana rojulan soigon, memang dia seorang laki-laki yang pandai membentuk dan membuat. Dia ahli. Jadi kalau bukan ahli kan dia tidak mungkin bisa. Dan hebatnya itu kan pinter. Perhiasan yang dipinjam dari Bani Israel, dari kaum Fir'aun, kemudian diambil Bani Israel, dikumpulkan, mau dikubur, sampai datang Nabi Musa, dia ambil lalu dia bentuk. Gitu. Kemudian Fakhraja ijlan min dahabin fakhara, maka dia buat ijlan min dahabin, anak sapi dari emas, fakhara. Nah, anak sapi itu bersuara, jadi bisa bersuara, fakhara. Ini diperkuat di dalam surat Al-A'raf ayat 148. Padalika qauluhu ta'ala ijlan jasadan lahu khuwarun. Itu ada di dalam surat Al-A'raf. Ijlan jasadan, anak sapi yang berbentuk berjasad, lahu khuwarun, yang anak sapi itu khuwarun punya suara. Nah, ketika anak sapi sudah dibentuk, kana yakhuru, yang ijlan itu, anak sapi itu yakhuru, bersuara, ayat soraan, maka Samiri mengatakan kepada Bani Israel, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Inilah, nah gitu mulai, Tuhan kamu
Dan ini pula Tuhannya Nabi Musa. Panasyahu, lalu dia meninggalkannya di sini, lalu dia keluar untuk mencarinya. Dan ini Tuhannya. Ini Tuhan kamu dan Tuhan Nabi Musa. Musa meninggalkannya di sini, lalu dia mencarinya. Bagaimana Bani Israel dengan perkataan Samiri yang membuat mereka kagum dan tertarik? Ketika mereka melihat al-ijla, anak sapi, Samiri dan orang-orang Bani Israel mendengar perkataannya Samiri, maka mereka tertipu dengan anak sapi itu. At-Tabrani mengutip pandangan As-Sudi, maka yang tertipu itu samaniyatu alaf, lain seorang dua orang, 8.000. Berarti yang menyembah ijla itu dengan terkelabui oleh perkataan Samiri, samaniyatu alaf fa'abaduhu min dunillah, lalu mereka menyembah selain Allah. Nah, ada tafsiran lain. Kalimat wa'id wa'adna Musa arba'ina lilailatan summat takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Ingatlah ketika Allah memberitahukan kepada Nabi Musa untuk mendatangkan alwah yang padanya ada Taurat, ala roksi salasina yauman min Dzulqa'dah, yaitu 30 hari dari bulan Dzulqa'dah. Yang 30 hari itu menurut penafsiran lain, Allah menyuruh Nabi Musa ayyasumahha, untuk saum. Jadi selama 30 hari itu saum. Berarti kan kalau 30 hari berarti 1 bulan. Nah, setelah saum selama 30 hari itu 1 bulan, tampak mimpi pada mulut Nabi Musa itu khulufan, taghayyur raihah. Dari mulut Nabi Musa itu ada perubahan bau. Maka Allah menyuruh Nabi Musa ayyasuma asyratan ukhra, agar dia saum lagi 10 hari. Sehingga tadinya 30 diperintahkan untuk saum, lalu ditambah lagi 10 sehingga menjadi 40. Min awali Dzulhijjah. Ini seperti diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 142, wa atmamnaha bi asyrin. Lalu kami menyempurnakannya 10 hari sehingga genaplah waktunya itu, mikotnya itu 40 hari. Nah, di dalam tafsiran lain dijelaskan kapan
Samiri itu mulai ada ide untuk membuat itu. Nah, pada bagian lain dijelaskan bahwa faqala Samiriyu fil ayyam al-ashrah li Bani Israil. Dia bilangnya pada hari-hari yang ke-10 kepada Bani Israel bahwa qad tammat salasuna walam yarji' Musa. 30 hari sudah lewat. Tapi Nabi Musa belum pulang. Sedangkan kalian telah meminjam perhiasan-perhiasan dari wanita-wanita ahli Fir'aun ketika kalian keluar dari Mesir. Dan kalian pun juga adalah belum mengembalikannya, maka Amiri meminta pahatu ma ma'aku minal khuliyyi hatta nuhriqahu. Bawa perhiasan-perhiasan itu, apa yang ada pada kalian, dan kami akan membakarnya. Dengan cara itu mudah-mudahan Allah katanya mengembalikan Nabi Musa kepada kita. Ini model tafsir lain. Lalu mereka pun mengumpulkan perhiasan itu. Dan Samiri adalah so'igon faqad takhadha min dalika ijlan. Samiri adalah seorang ahli di dalam membentuk patung, dan dia membentuk ijlan, lalu jadilah ijlan jasadan lahu huwarun. Terbentuklah patung yang berjasad dan mempunyai suara. Fa'abaduhu, lalu mereka menyembahnya. Jadi ada sedikit tambahan ilmu bagi kita. Mulai munculnya 30 lewat gitu, lalu 10 hari lagi di sana mulailah ada pemikiran, ada ide ke arah itu. Ibnu Abbas menjelaskan, patung itu kan dibuat dari apa? Dari emas. Emas yang dibuat patung tidak mati, bukan hidup. Itu adalah patung yang mati. Kenapa patung yang mati bisa bersuara? Sehingga orang terkelabui bahwa itu adalah Tuhan mereka. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, fasara ijran lahu lahmun wa damun wa syarun. Maka Samiri menjadikan padanya khuruqan. Karena pada patung ijlan yang dibuat itu, dia membuat khuruk. Khuruk itu lubang. Lubang. Wa kana rih taqau fitil hal khuruk, air meniup, angin meniup. Nah, ketika angin meniup karena lubang gitu, bersuara, kan berarti pinter. Jadi suara itu suara angin yang masuk ke dalam khuruk itu. Maka membuat mereka bahwa suara itu adalah suara yang beneran. Di sini ada kalimat mimba di wa intilaka ilal jabal. Setelah Nabi Musa adalah perginya ke Jabal. Aidoruna li anfusikum bil maksiyah. Kalian adalah memadaratkan diri kalian adalah dengan maksiat yang mereka tunduk ibadah kepada selain Allah.
Saya tambahkan dari tafsir Ibnu Katsir. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin. Ini tertuang di dalam Al-A'raf 142. Nanti ditambahkan di sana. Nah, waktunya adalah Dzulqa'dah bi kamalihi, penuh bulan Muqaddahnya selama 30 hari. Kemudian 10 min Dzulhijjah. Itu kapan terjadinya? Terjadinya ba'da khulasihim min qaumi fir'aun wa inja'ihim minal bahri. Setelah mereka selamat dari kaum Fir'aun dan juga mereka telah selamat dari laut. Jadi perintah terhadap Nabi Musa, Allah menjanjikan selama 40 hari 40 malam itu, peristiwanya terjadi setelah peristiwa tenggelamnya keluarga Fir'aun di Laut Merah. Ada hal yang menarik di sana. Dalam ayat wa'id wa'adna Musa arba'ina lailatan. Ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa 40 malam. Pertanyaannya gini. Kenapa malam? Apakah hanya malam saja? Ini bagus yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya Jad Al-Masir fi Ilmi Tafsir. Kenapa malam disebut itu tidak siang? Wa innama dzukiratil layali dunal ayyam. Malam disebut itu bukan hari-hari, tidak menggunakan ayam hari, tapi yang menyebutnya malam. Kalau malam kan berarti sebaliknya ada siang. Kalau hari itu bisa malam, bisa siang. Ini mah disebutnya adalah malam, bukan hari. Nah, karena kebiasaan orang Arab dalam hal tarikh penanggalan itu bilayali, dengan menggunakan malam. Karena kan intinya Al-Quran ini diturunkan oleh Muhammad gitu ya. Lalu oleh Rasulullah disampaikan kepada umat. Di antara umat yang paling pertama menerima ajaran Al-Quran itu adalah kan orang Arab. Bukan orang Ajami, orang luar Arab. Tapi orang Quraisy yang pertama menerima. Nah, lalu di sana disebutkan layali, Al-Quran turun kepada Muhammad, Muhammad menyampaikan kepada umat yang paling pertama menerima jalan itu al-aqrabin adalah bangsa Arab, gitu kan ya. Sedangkan bangsa Arab menggunakan penanggalan itu bilayali, dengan malam. Makanya di sana disebut kalimat malam. Gitu. Kenapa disebut malam? Di samping itu, karena awal bulan itu adalah bagi orang Arab lailahu, malamnya. Malam kan mulai awal bulan teh. Kalau dalam Masehi jadi siangnya, ya. Karena orang Arab bersandarnya alal ahillah, pada bulan. Fasarat al-ayyam taba'an lilayali. Maka sudah spontan saja bahwa hari-hari itu adalah sudah masuk ke dalam kalimat layalinya. Tapi ada pandangan lain. Nah,
Kalau tadi mah kenapa disebut layali, layal malam? Karena memang orang Arab menggunakan penanggalannya adalah dengan malam, awal bulan dengan malam gitu. Tapi menurut Abu Bakrin, innama dzukira layali li'annahu amarahu ayyasuma hadal ayyam. Karena memang Allah menyuruh kepada Nabi Musa itu untuk saum pada hari-hari itu. Nah, apa hubungannya dengan malam? Saumnya wa yuwasiluha bilayali. Jadi si saumnya itu nyambung jeung peting gitu. Jadi Allah menyuruh untuk melaksanakan saum di siang hari, tapi si saumna teh nyambung karena peting disebut jadi kalimat lailatan. Jadi kalau begitu saumnya kan siang malam. Tuh kuat gitu. Ya Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Musa. Kekuatan. Ya kalau di kita suka ada istilah mati geni gitu ya. Tentu tidak akan kuat, makanya Rasulullah SAW melarang untuk melakukan saum wisol, saum nyambung. Berikutnya, jika muncul pertanyaan kepada kita, urang mana sih samiri teh gitu. Nah, Al-Baghawi menjelaskan, ada yang menyatakan bahwa Samiri itu rojulan so'igon min ahli Bajromi. Dia adalah dari keturunan Bajromi. Namanya Miho gitu. Nah, wa ismuhu Miho. Walau alam. Dan memang tafsir ini bukan untuk memperdalam siapa Samiri gitu. Itu kan hanya dia adalah sebagai pembuat ijlan itu. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia adalah min ahli Kurman. Lalu Ibnu Abbas menyatakan nama aslinya Musa bin Mudhaffar. Kemudian Qatadah menjelaskan, nah ini agak bisa dipahami dan mendekati, bahwa dia itu min Bani Israel. Samiri itu dari Bani Israel, min qabilatin, dari satu kabilah, yuqalu laha Samiroh, dari satu kabilah namanya Samiroh. Nah, kedekat kan? Satu tempat, satu daerah ngaranna Samiroh. Lalu dinisbatkan kepada nama orang jadi Samiri. Nah, dekat kan? Seperti Goruti, nah gitu kan ya. Goruti kan nisbat kepada nama tempat. Namanya Garut. Nah itu. Nah, dari Garut nama tempat, jadi Goruti. Sanjuri, nah gitu. Sanjuri dalam bahasa Arab jadi nisbat kepada tempat Cianjur. Sanjuri. Ya, Bandungi, nah itu asal dari Bandung. Cuman pakai ya nisbat.
di akhirnya. Jadi kalau kita mau menyatakan orang dikaitkan dengan tempat, tambah saja di akhirnya ya nisbah gitu. Garut, Goruti, nah gitu. Cianjur, Sanjuri, ya. Buah Batui, nah gitu. Arab, Arabi, gitu kan ya, Arabi. Itu nisbat. Jadi ini nampaknya dekat dengan tempat yang disebut Samiroh, sehingga lahirlah nama bagi dia Samiri. Tapi dia dari Bani Israel. Wa kana munafiqan adharul Islam, dia orang munafik yang menampakkan keislaman. Kemudian sedikit lagi tafsirannya saya tambahkan dari Ibnu Jauzi, sehingga muncul pertanyaan dari ide kita, kenapa sih muncul dari Samiri itu ide ingin membuat ijlan? Kenapa ingin membuat itu? Ada dua alasan yang diungkapkan oleh Ibnu Jauzi di dalam tafsirnya Zad al-Masir fi ilmi tafsir. Pertama, kenapa ide itu muncul? Karena Samiri itu kana min qaumin ya'budunal baqara. Dia memang dari satu kaum yang dulunya suka menyembah sapi. Nah, sehingga yang ada dalam pikirannya jadi bikin patung sapi. Jigana lamun nyembah ya binatang bukan sapi, mah mungkin pikir dalam pikirannya bukan sapi yang akan dia buat. Nah, sedangkan yang kedua, pernah Bani Israel lewat ke satu kaum yang kaum itu sedang bersujud menyembah asnamihim ala asnamihim lahum. Yang kaum itu sedang bersujud menyembah patung-patung mereka. Kemudian Bani Israel itu kagum terhadap kaum yang sujud terhadap patung-patung mereka. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa untuk membikin ilah, Tuhan sembahan. Maka Nabi Musa menolaknya untuk membikinkan ilah bagi mereka. Di saat Nabi Musa keluar, nah gitu. Kan ketika ada Nabi Musa mereka meminta, Nabi Musa menolak. Saat meminta Nabi Musa keluar, maka Samiri secara diam-diam membikin anak sapi sebagaimana yang Bani Israel lihat yang sujud kepada patung-patung itu. Maka Ibnu Zaid mengatakan wallahu a'lam, Allah lebih tahu tentang itu. Ya, demikianlah tafsiran dari ayat wa'id wa'adna Musa arba'ina lailatan summat takhadtumul ijla mim ba'dihi wa antum dhalimun. Dari ayat ini ada beberapa ide-ide pokok yang mesti kita ingat. Pertama, kapan Allah menjanjikan kepada Nabi Musa itu, baik mikot zamani maupun mikot makani. Yang kedua, kalimat arba'ina 40. Kalimat 40 itu prosesnya tidak langsung, tapi 30
lalu ditambah 10. Ide berikutnya, kenapa menggunakan kata lailatan? Kenapa menggunakan kata lailatan dalam ayat itu? Selanjutnya, kenapa al-ijlah, anak sapi? Ide di mana itu teh? Lalu bahan-bahan emas yang dibuat anak sapi itu dari mana? Nah, sehingga mereka dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang dolim. Demikianlah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.